Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Hah? Nasihat, iya, membersihkan Allah kan tauhid, ya. Menasihati Allah itu kan tadi membersihkan Allah, membersihkan Allah dari apa? Tadi dari dukun, dari keris, dari jimat. Apa kalau bukan tauhid? Orang menjadi syirik tidak bertauhid karena Allah itu kecampur, itu istilahnya ya. Allah tidak dibersihkan dari apa? Ya tadi, dari orang-orang soleh, dari malaikat, dari Rasulullah, dari jimat, dari keris, seolah sejajar gitu. Allah bisa bikin bahagia, wali-wali Allah juga bisa bikin kita bahagia. Allah bisa menolong kita, Jibril juga bisa menolong kita. Nah, ini syirik. Jadi dibersihkan. Nggak ada Jibril, nggak ada Mikail, nggak ada Rasulullah, nggak ada orang soleh, nggak ada, hanya Allah satu-satunya yang bisa membuat kita bahagia atau sengsara. Yang satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak diberi persembahan ibadah. Nyembelih nih harus karena Allah, serahkan kepada Allah. Idul Adha. Nah, ada sebagian saudara-saudara kita di tempat-tempat tertentu menyembelihnya, tapi tercampur atau bahkan dihususkan untuk penunggu pohon besar ini. Menyembelih diperuntukkan untuk siapa? Untuk keselamatan jembatan ini, untuk penunggu pantai selatan ini. Nah, itu dia. Berarti dia tidak menasihati Allah, dia tidak membersihkan Allah dari segala sesuatu selain Allah, gitu ya. Ada lagi? Ya. Terkait dengan ketakwaan itu hanya untuk Allah. Ya. Ketaatan itu oleh Allah dan Rasul itu. Iya. Ikhlas. Ikhlas. Takwa hahuna itu kan ikhlas, ya. Kita ikhlas karena Allah, bukan ikhlas karena Rasulullah. Buktinya salah satu contohnya apa? Aisyah. Aisyah diem itu karena Allah, bukan karena Rasulullah. Rasul salah. Kapan Rasul salah? Aisyah yang benar. Kapan? Masih ingat? Peristiwa? Iya, hadithul ifki. Hadithul ifki, ucapan bohong, tuduhan bohong atas Aisyah. Jadi ceritanya waktu itu sepulang perang, kebetulan yang ikut adalah Aisyah, bukan istri-istri Nabi yang lain. Nah, di malam hari itu istirahat, Aisyah keluar dari tandunya. Aisyah di dalam tandu ya, tidak bonceng Nabi dalam satu kendaraan. Artinya tidak terlihat oleh siapapun di dalam tandu. Nah, Aisyah keluar dari tandu untuk buang hajat, agak jauh. Ya namanya gelap ya, nggak ada yang lihat. Nggak lama balik lagi. Udah nggak ada, udah berangkat. Ya, mereka mengira bahwa Aisyah sudah masuk ke dalam tandu. Aisyah kan tidak terlalu berat, yang membawa mungkin 4 orang, 6 orang. Nggak sadar kalau Aisyah itu belum masuk ke tandu. Aisyah diam. Aisyah tenang dengan mengatakan paling sebentar lagi mereka balik. Ya, paling sebentar lagi mereka balik. Nah, nunggu saja Aisyah di situ. Nggak lama ada Sofwan dari belakang. Salah satu sahabat bernama Sofwan bin Al-Mu'attal
dari belakang telat dia, ya. Naik unta. Begitu melihat Aisyah, siapa lagi kalau bukan Aisyah, memang pakai cadar rapat, siapa lagi kalau bukan Aisyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Sofwan mempersilahkan Aisyah untuk naik ke punggung unta. Sofwan menuntun unta dari depan, gak ada pembicaraan apapun, diam dengan diam, kecuali tadi memberitahukan saja bahwa aku tertinggal. Habis itu dia sampai depan menyusul rombongan Rasul dan para sahabat. Ya sudah, selesai. Ya, artinya nggak ada masalah. Oh ketinggalan. Oh ada Sofwan begini. Selesai. Nggak ada yang curiga, nggak ada yang suudzon, nggak ada dibahas. Udah begitu. Dasar Yahudi munafik, ya. Wah, dihembuskan. Nggak mungkin laki perempuan di malam gelap gulita nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin. Oh, terus digulirkan. Ya, prinsip Yahudi dipakai. Antum masih ingat prinsip Yahudi? Ikzib, 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 tusaddaq. Ini prinsip Yahudi. Bohonglah, 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 bohonglah. Terus lama-lama orang akan percaya. Ini prinsip Yahudi. Ya, luar biasa prinsip Yahudi. Luar biasa buruknya. Itu banyak terjadi. Ya. Pertama kali Nabi Isa dibilang mau merebut tahta Romawi, nggak ada yang percaya. Tapi diulang-ulang terus oleh Yahudi, akhirnya percaya. Akhirnya pasukan Romawi bergerak untuk membunuh Nabi Isa, dan terjadilah apa yang terjadi. Ya. Atau masuk ini, lama-lama percaya. Ya jangankan manusia, Rasul saja terpengaruh. Tahu terpengaruh dari mana? Beliau menyuruh Aisyah sementara waktu pulang ke rumah Abu Bakar. Berarti kan terpengaruh. Kalau nggak terpengaruh tentu beliau tidak akan melakukan seperti itu. Beliau terpengaruh dengan berita buruk itu. Ya. Disinilah Nabi mulai berbicara dan beri pelajaran, keliru tentunya. Bahkan ada kalimat, ya Aisyah, kalau memang engkau berbuat, akui saja, Allah Maha Pengampun. Mohonlah ampun kepada Allah. Aisyah kesel banget digituin, iya kan? Orang merasa nggak berbuat apa-apa. Ini menunjukkan bahwa Aisyah bertakwa kepada Allah, bukan bertakwa kepada Nabi SAW. Menyerahkan segala urusannya ikhlas karena Allah, bukan kepada Nabi. Nabi kan nggak tahu apakah Aisyah berbuat atau tidak berbuat. Nabi nggak tahu, Allah tahu. Ya, paham ya? Allahu. Ada lagi? Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.